sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, gimana mengerjakan kuisnya? Apakah bisa? Bisa semua? Atau ada yang bingung? Baik, pada kesempatan kali ini Bunda akan menjelaskan mengenai pembahasan kuisnya. Nah, nanti Bunda akan memberikan video. Silahkan video dari Bunda disimak baik-baik ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Yuk sikap berdoa hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah siap anak-anakku? Sudah disiapkan buku tulisnya? Bagus, kita mulai ya. Silakan simak video dari Bunda berikut ini. Check it out. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan membahas kuis matematika mengenai membaca dan menafsirkan data. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Data yang pertama adalah data mengenai catatan waktu hasil tes lari dari 15 siswa. Dari data kita peroleh bahwa ada masing-masing 2 siswa yang berlari selama 12 menit, 15 menit, 16 menit, 17 menit, dan 20 menit. Kemudian ada 4 siswa yang berlari selama 18 menit dan ada 1 siswa yang berlari selama 19 menit. Jadi banyak siswa yang berlari selama 18 menit adalah sebanyak 4 siswa. Baik anak-anakku, data kedua adalah data mengenai usia siswa kelas 5. Dari data tersebut kita peroleh bahwa siswa kelas 5 yang paling banyak berusia 11 tahun, yaitu sebanyak 15 siswa. Oke, kita lanjut ke data ketiga ya. Data ketiga adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Sukamaju. Jika diketahui nilai KKM sekolah adalah 75, maka banyak siswa yang mengikuti remedi ada sebanyak. Nah, untuk siswa yang mengikuti remedi tentunya yang nilainya di bawah KKM, yaitu nilai 65 dan 70. Sehingga kita peroleh siswa yang mengikuti remedi adalah 5 ditambah dengan 9, ada 14 siswa. Selanjutnya, apabila diketahui KKM sekolah adalah 80, maka banyak siswa yang tuntas adalah tentunya yang nilainya 80 ke atas. Tapi ingat, 80 ikut ya, karena 80 adalah KKM. Sehingga kita peroleh banyak siswa yang tuntas adalah yang nilainya 80, 85, dan 90. Kita peroleh 10 ditambah 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 22 siswa. Data keempat adalah data sayuran yang dijual oleh penjual sayur. Dari data kita dapat memperoleh total berat sayuran yang harus dibawa oleh penjual sayur itu adalah, caranya dengan menjumlahkannya ya. Kita peroleh hasilnya 20 ditambah dengan 20 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 2. Kita peroleh hasilnya 64 kilogram. Baik anak-anakku, kita lanjut ke data kelima, yaitu mengenai data sisa uang saku Nina selama 20 hari. Data tersebut disajikan dalam bentuk daftar. Apabila kita ingin mengubah data tersebut ke dalam bentuk tabel, kita harus menghitung banyaknya sisa uang setiap nominalnya. Kita peroleh hasilnya adalah seperti yang tertera pada gambar ya. Sisa uang saku Rp2.000 ada sebanyak 5. Kemudian sisa uang saku Rp3.000 ada sebanyak 6. Sisa uang saku Rp4.000 ada sebanyak 2. Sisa uang saku Rp5.000 ada sebanyak 3. Dan sisa uang saku Rp6.000 ada sebanyak 4. Selanjutnya kita ke data ke-6 ya, mengenai data jumlah penjualan pulpen di koperasi sekolah. Jumlah penjualan pulpen dari bulan Juli sampai dengan Desember adalah, nah untuk menghitungnya kita perlu mencermati
jumlah penjualan pulpen pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 dan ditambah 10. Kita peroleh hasilnya 32 buah. Data ketujuh merupakan data mengenai diagram gambar. Nah, anak-anak, dari diagram ini kita bisa mencari hasil produksi boneka pada setiap bulannya. Ingat ya, kita harus memperhatikan keterangan pada gambar. Satu boneka mewakili 100 kodi dan setengah boneka mewakili 50 kodi, sehingga kita peroleh hasil produksi boneka pada bulan Januari adalah 200 kodi, pada bulan Februari 350 kodi, pada bulan Maret 250 kodi, pada bulan April 400 kodi, pada bulan Mei 400 kodi, dan pada bulan Juni adalah 550 kodi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa boneka yang diproduksi pada bulan Februari ada sebanyak 350 kodi, dan produksi boneka paling banyak itu terjadi pada bulan Juni, yaitu sebanyak 550 kodi. Data ke-8 masih berupa diagram gambar ya. Kali ini diagram gambar mengenai hasil panen perkebunan apel. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita harus mencermati bahwa satu apel mewakili 10 kuintal. Sehingga kita peroleh hasil panen pada tahun 2013 adalah 40 kuintal, pada tahun 2014 sebanyak 20 kuintal, tahun 2015 sebanyak 50 kuintal, tahun 2016 sebanyak 40 kuintal, dan tahun 2017 sebanyak 60 kuintal. Sehingga kita dapat simpulkan banyak apel yang dipanen pada tahun 2016 adalah sebanyak 40 kuintal. Selanjutnya, hasil panen paling sedikit terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 20 kuintal. Dan penurunan hasil panen terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 40 dikurangi 20, sebanyak 20 kuintal. Data ke-9 merupakan data produksi padi di Desa Makmur yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dari data ini kita akan peroleh bahwa produksi padi paling sedikit terjadi pada tahun 2011, yaitu sebanyak 15 ton. Dan jumlah produksi padi pada tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah, caranya kita jumlahkan produksi padi pada tahun 2013, 2014, dan 2015, yaitu kita peroleh 20 ditambah 30 ditambah 25, hasilnya 75 ton. Lanjut ya anak-anak, kita ke data ke-10 mengenai data nilai ujian seorang siswa. Dari data, kita diminta untuk mencari nilai ujian yang paling bagus. Anak-anakku bisa mencarinya dengan cara mendata nilai setiap ujian atau dengan melihat tinggi batang yang paling tinggi. Kita akan peroleh nilai ujian yang paling bagus adalah pada mata pelajaran matematika. Baik anak-anakku, selanjutnya kita ke data yang ke-11 mengenai data hasil panen jagung. Dari data kita peroleh hasil panen jagung pada tahun 2016 adalah sebanyak 6 kuintal. Nah, selanjutnya kita akan peroleh kenaikan hasil panen jagung paling besar terjadi pada tahun 2016, yaitu naik sebanyak 6 dikurangi 4, sebanyak 2 kuintal. Anak-anakku, pada data ke-12 kita diminta untuk menyajikan data kegemaran olahraga siswa ke dalam bentuk tabel. Nah, pada soal ini anak-anak harus hati-hati dan cermat ya. Ingat, tinggi batang harus sesuai dengan banyaknya siswa. Sehingga kita peroleh data olahraga kegemaran siswa yang disajikan dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, kita masuk ke data yang ke-13 mengenai diagram garis. Nah, disajikan sebuah data pengunjung peternakan lebah madu yang terdiri dari pengunjung dewasa dan pengunjung anak-anak. Untuk memudahkan kita dalam mencari informasi, Bunda sajikan data pengunjung peternakan lebah madu ke dalam bentuk tabel.
Nah, anak-anak, dengan mencermati tabel ini kita akan memperoleh informasi, yaitu sebanyak 55 pengunjung dewasa mengunjungi peternakan lebah madu pada hari Minggu. Kemudian jumlah pengunjung dewasa dan anak-anak pada hari Jumat adalah 40 ditambah dengan 30, yaitu sebanyak 70 orang. Dan yang terakhir, selisih pengunjung dewasa paling banyak dan pengunjung anak-anak paling banyak adalah pengunjung dewasa paling banyak adalah 55 dan pengunjung anak-anak paling banyak adalah 60, sehingga selisihnya 60 dikurangi dengan 55, hasilnya adalah 5 orang. Data ke-14 adalah data penjualan mobil yang disajikan dalam diagram garis. Dari data kita peroleh total penjualan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah, kita jumlahkan ya data penjualan di tahun 2008, 2009, dan 2010, yaitu 60 ditambah 50 ditambah dengan 45, hasilnya adalah 155. Ingat ya anak-anak, harus cermat dan teliti dalam membaca soal ya. Baik, kita masuk ke data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Kali ini adalah data mengenai hewan ternak di sebuah peternakan. Nah, dari data diketahui bahwa jumlah seluruh hewan ternak adalah 1.600 ekor. Selanjutnya, persentase dari kambing kita belum mengetahuinya, sehingga kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Masih ingat kan bahwa satu lingkaran sama dengan 100%, sehingga kita peroleh persentase dari kambing adalah 100% dikurangi dengan 20% ditambah 25% ditambah 35% sama dengan 100% dikurangi 80% sama dengan 20%, sehingga kita peroleh bahwa persentase dari kambing adalah 20%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah dan selisih kita perlu mencari terlebih dahulu banyak setiap jenis hewan ternak. Caranya masih ingat kan? Ya, betul sekali, menggunakan rumus diagram lingkaran bentuk persen. Kita peroleh banyaknya kerbau ada 320 ekor. Banyaknya sapi ada 400 ekor, banyak kambing ada 320 ekor, dan banyak ayam ada 560 ekor. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa jumlah ternak ayam dan kambing adalah, kita jumlahkan ternak ayam dan kambing ya, yaitu 560 ditambah dengan 320. Hasilnya 880 ekor. Dan selisih banyak ternak kerbau dan sapi adalah, ternak kerbau ada sebanyak 320 ekor dan ternak sapi ada sebanyak 400 ekor, sehingga selisihnya adalah 400 dikurangi dengan 320, yaitu kita peroleh 80 ekor. Baik, kita masuk ke data terakhir mengenai data kendaraan dari 540.000 pemudik yang disajikan dalam diagram lingkaran bentuk derajat. Dari data tersebut, derajat dari kereta api belum diketahui. Untuk itu kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, satu lingkaran sama dengan 360 derajat, sehingga kita peroleh derajat dari kereta api adalah 360 derajat kita kurangkan dengan 270, yaitu total dari derajat yang telah diketahui. Kita peroleh hasilnya adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mencari banyak pemudik dari setiap jenis kendaraan. Caranya kita menggunakan rumus diagram lingkaran bentuk derajat ya. Masih ingat kan? Bagus sekali. Kita peroleh banyak pemudik yang menggunakan pesawat ada sebanyak 108.000 orang, dan banyak pemudik yang menggunakan mobil pribadi ada sebanyak 216.000 orang. Yang menggunakan bus ada sebanyak 81.000 orang, dan banyak pemudik yang menggunakan kereta api ada sebanyak 135.000 orang. Sehingga kita dapat simpulkan selisih banyak pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan kereta api adalah 216.000 orang dikurangi dengan 135.000 orang, hasilnya adalah 81.000 orang.
Alhamdulillah, pembahasan kuis matematika kali ini telah selesai. Semoga anak-anakku paham dan ilmunya bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu ya anak-anak. Di teladan, semua anak hebat. Anak-anak, setelah menyimak video dari Bunda harap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak lupa Bunda berpesan yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktunya, murojaah dan juga sholat sunnah. Yang kedua, silakan anak-anakku menjaga kebersihan dan juga kesehatannya ya. Tak lupa tetap membantu ayah dan bunda di rumah. Baiklah, sebelum Bunda akhiri, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.